Oke, sebelum mulai sama nanti udah selesai saya akan absen untuk ngecek prosesnya. Siswanya live di tengah atau bagaimana, saya butuh mengetahui hal tersebut karena Anda on cam itu masuk kategori absen. Jika Anda off cam, Anda dianggap tidak berangkat untuk teknis di kelas musik jika online ya. Saya akan panggil one by one. Di sini sudah ada siswa saya ada 24. Sementara saya panggil dulu. Kalau ada present ya, kalau nggak nanti saya tandain di sini. Adita ada? Present, Miss. Oke, Alfian. Present, Miss. Oke, Andri Setiawan. Andri nggak ada. Anissa. Internet saya nggak stabil nih. Anissa. Anissa Arumsari. Anissa Arumsari. Andri Setiawan ada ya? Oke. Anissa Arumsari. Anissa nggak ada. Nanti saya panggil lagi. Apriani Dialova ada. Dava Afif. Dava Afif. Dava nggak ada. Eka Septia. Present, Miss. Oke, Febri. Present, Miss. Oke, Firda. Present, Miss. Priyanka. Present, Miss. Ganea. Present, Miss. Giana. Present, Miss. Ida Rohayati. Where is Ida? Ida juga nggak ada. Ida Rohayati. Oh, Ida ada. Intan. Ada Intan? Present, Miss. Ismi. Present, Miss. Yeah. Present, Miss. Ismi ada. Kamilia. Present, Miss. Muhammad Jarot. Jarot mana Jarot? Jarot ada nggak? Jarot nggak ada. Nabila Azizah. Nabila Azizah nggak ada. Novi Yulianti. Oh, Nabila ada. Ayo. Novi Yulianti. Novi. Are you here? Present, Miss. Oke. Panji Wijaksono. Hadir, Miss. Yes. Raihan Rafif. Raihan. Nyampe nggak sinyalnya Raihan? Raihan nggak ada dulu ya. Saya skip dulu Raihan. Riki Hidayatullah. Present, Miss. Oke, Riki ada. Rizal. Jarot hadir, Miss. Ya, Rizal sama Panji. Oh, Jarot ada. Iya, iya. Jarot kamu baru datang, kamu Jarot. Kemana kamu tadi? Rizal mana Rizal Ahmad? Rizal Ahmad nggak ada ya. Oke, saya skip. Raihan betul masih tidak ada? Betul, Dias betul Jarot masih. hadir, Miss. Ya, Jarot udah ada dicatat Jarot. Dias nggak ada? Hadir, Miss. Siapa yang hadir tadi? Sudah ya. Dias. Sinyalnya Present, jelek. Miss. Siapa yang present barusan itu? Anissa. Dias present, Miss. Oh, dia
namanya arterial lines. Oke. Tapi itu lebih, oke nanti lanjut dulu. Ventilator untuk breathing. Membantu pernapasan. Pernafasan, yes. Breathing pattern. Membantu sistem pernafasan. And this is pulmonary artery catheter. Yo, ini tujuan buat apa nih? Artery catheter. Penyumbatan lidah. Ayo, ada yang tahu? Yang pasti dia masuk ke dalam arteri kita. Apakah ini berhubungan dengan jantung? Is it? Berhubungan, Miss. Yes, berhubungan. Oke, arterial lines, ventilator, dan pulmonary artery catheter. Berikutnya, ada equipment lagi yang banyak, equipment aneh-aneh. Hari ini saya temukan. Termometer. Kalau dulu gambar termometer itu yang masih pakai air raksa, sekarang mah pakai pistol begini. Tinggal ditembakin ke jidat udah ketahuan. This is the digital thermometer. Berikutnya adalah intra-aortic balloon lump. Intra-aortic balloon lump. Ada yang tahu ini apa? Tuh dia udah memperlihatkan keluarnya. Buat apa itu? Ini kayaknya lebih penyakit internal ya. Drainase. Apa? Siapa yang bersuara itu? Ada yang tahu tentang intra-aortic balloon lump? Kira-kira fungsinya untuk apa? Untuk drainase bukan sih, Miss? Drainase mengeringkan apanya itu? Dari mana sih arahnya itu ya? Intra, saya juga baru ketemu nih hari ini. Balloon lump. What is the function? Oh, flow. Bukan drainase, bukan drainase itu. Tapi untuk kontrol jalannya darah. Flow of blood. Dari largest blood vessel, dari yang besar, ke aorta katanya. Oke. Jadi mungkin salurannya sempit, jadi diperbesar gitu, diperlancar. Itu kan ada yang atasnya merah-merah itu. Untuk mengontrol, oke. Ada ya penyakit seperti itu. Kasihan ya, saya baru tahu. EABP, intra-aortic balloon lump. Next ada pharmaceutical, yaitu obat-obatan atau medicine. Bisa Anda sebut medicine, bisa juga dengan pharmaceutical. Ayo kira-kira udah berapa tadi equipment yang saya sebutkan? Ada yang hitung? How many equipment? 9 ya, kurang lebih. Termometer, EABP, pharmaceutical. 3 sebelumnya apa lagi? Nah, kan lupa. Apa guys? Apa nama equipment yang sudah Musike sebutkan? Masih nggak dicatat. Musike nggak akan ngasih ini loh, PPT-nya. Paling nanti terakhir, kalau saya udah mau upload di Skalsa. Diingat alatnya. EKG, arterial lines, pulmonary, Pulse ventilator. intracranial pressure. Yes. Ada berapa? Ada 9 ya. Oke, lanjut. Setelah ada medicine atau pharmaceuticals. Nah, kemudian kita akan lanjut pada setelah selain equipment, kita akan melihat condition considered as critical. Kondisi yang dianggap sebagai kritis itu seperti apa jika dia acute renal failure. What is acute renal failure? Renal. Ada yang tahu renal? Masih ingat? Miokardiak itu jantung, renal itu saluran pembuangan ya. Kardiak juga jantung, Shiver-Socks, heart block, aliran darah, acute renal failure, sama dengan yang di atas itu. Politrauma, organ failures, kegagalan organ semua. Sama Ziever-Buns. Ziever-Buns itu burns, bukan buns. Burns itu kebakaran. Jadi organ dysfunction, tidak berfungsi organ dengan baik juga ada. Kesini-sini tuh kayaknya saya ingat ada penyakit yang jadi hits, tapi itu terjadi pada anak-anak.
Jadi ada salah satu dosen UHB kayaknya yang anaknya tiba-tiba meninggal kemarin. Dan kayaknya bukan anaknya saja gitu, tapi ada beberapa kasus yang sama saya lihat di TikTok. Dan itu penyakitnya silent killer, yaitu penyakitnya diem-diem dan tiba-tiba mematikan gitu. Jadi anaknya tiba-tiba kepalanya pusing berat, terus demam naik turun, habis itu tiba-tiba diagnosa diabetes, berat badan yang menurun, umurnya 2 minggu gitu. Habis itu tiba-tiba meninggal dia, salah satu dosen UHB, dan saya nggak tahu diagnosanya kenapa. Sakit yang tidak ketahuan dalam 2 minggu sudah hilang hanya karena panas dingin yang naik turun. Dan diabetes ternyata bukan di orang dewasa ya, anak kecil juga bisa diabetes. Oke, tapi di sini tidak ada penyakit yang mengerikan tersebut, penyakit yang masuk kategori urgent. Any person with threatening condition seperti yang di bawah barusan disebutkan. Ada heart problems, sakit dengan heart, apa bahasa Indonesianya heart? Bahasa Indonesianya heart, ada yang tahu? Par, hati. Hati. Jantung. Nah, lung apa? Paru-paru. Organ Paru-paru. failure, gagal, organ brain trauma otak. Trauma otak. Blood infection, sepsis. Jadi sepsis ini yang sekarang sedang in kayak penyakitnya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri, dan disebut dengan sepsis. Jadi itu bisa menyebabkan kematian atau sepsisnya itu dibuang. Kadang nggak tahu sakitnya di mana. Nah yang tadi saya ceritakan teman dosen kita yang di UHB itu juga awalnya katanya sepsis. Dari sepsis tapi mengarah ke diabetes. Hubungannya bisa seperti itu. Drug resistant infection. Infeksi, drug. Jadi udah keseringan minum antibiotik ini maksudnya. Kadang kan antibiotik itu kenapa harus dihabiskan? Karena dia membunuh, apa coba? Ada yang tahu kenapa antibiotik harus dihabiskan? Does anybody know? Resisten. Yes, akhirnya biar dia nggak resisten. Si penyakitnya yang tadi udah dibunuh itu. Dan ada waktunya ya, durasi harinya ya. Serious injury. Kecelakaan yang serius seperti car crash, kecelakaan kena mobil atau terbakar. Oke. Apa yang harus dilakukan jika melihat pasien dengan keadaan kritis seperti tadi? Pertama akan dilakukan patient assessment. Di-assess dulu si pasiennya. Kemudian di-prepare environment-nya. Ingat step-stepnya nanti waktu mau melakukan presentasi kasus. Kemudian monitoring the patient. Monitor dulu si pasiennya, kemudian manage complication. Komplikasi atau apa yang dialami pasien kita hadapi. Diatur, di-manage ya. Di-assess, environment-nya di-prepare, apa yang dibutuhkan si pasien tersebut. Kemudian jika sudah diberikan penanganan, diberikan monitoring, dan ditangani komplikasi pasien tersebut. 4 step. Oke, dalam assessment sendiri, ingat definisinya, allowing for triage patient respiratory and hemodynamic status. Jadi dalam pernafasan dan hemodynamic status. Setelah kita assess dia, kita siapkan environment-nya dengan making sure the environment is ready, sudah siap, including anesthesis equipment, alat-alat untuk menganestesi dan obat-obatannya. Habis itu step berikutnya dimonitor. Apa yang dimonitor biasanya hemodynamic-nya, placement of invasive line and monitor. Apa yang udah dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya. Si pasien tadi itu yang dimonitor. Jarum dan selang-selang dan sebagainya. Saya mencepat ya, waktunya udah mau habis. Dan managing complication. Untuk melihat event atau ada intervene promptly agar yang udah kita berikan tadi penanganannya tercapai gitu, goalnya seperti di ASKAP kemarin ya. Jadi agar tercapai kita harus manage komplikasi yang terjadi. Oke, tadi sudah ada equipment, sudah ada kondisi high risk, dan sudah ada step by step kalau terjadi high risk condition. Nah,
The management of critical care condition itu ada pertama triage. Di triage dulu dia. Triage artinya sendiri adalah derived from the French word trier, too short, artinya untuk memotong, memendekkan. Rapid clinical assessment the patient untuk mendetermine, mengetahui severity of the illness, skala sakitnya, injury-nya, dan disposition of the patient. Si pasien itu pantasnya untuk diberikan apa? Itu disposisi pasien in the appropriate treatment. Penanganan yang cocok untuk physician agar bisa dievaluasi oleh physician, diagnosisnya dan disposisinya tadi, arahannya. Karena dia diagnosa seperti apa, jadi kan harus disposisi. Terus pasien evaluation. Patient evaluation adalah departemen carries, the emergency department, bagian emergency, membawa greater risk, resiko yang cukup besar pada infection untuk pasien, staff, dan any other department within the hospital. Jadi paling bahaya ya, ruang emergency department. Ruang operasi juga bahaya menurut saya. Drug administration, tempatnya obat-obatan. The treatment of critically ill patient is comprised of aggressive, biasanya sifatnya agresif, cepat menular, dan time dependent management, hitungannya waktu begitu, including a host of pharmaceutical intervention. Oke, ini prosedur sebentar, saya lanjut dulu. Oke, itu hanya teori saja. Jadi sebaiknya nanti kan akan dikasih kasus ya, sebentar saya stop dulu. Jadi tadi kan sudah diajarkan itu bagaimana tentang equipment, ada apa tadi lagi, step by step dalam menangani kasus yang high risk. Nanti kasus yang high risk-nya beda yang dikasih ke kamu. Jadi akan ada contohnya tadi adalah, saya baca dulu. Minggu depan itu adalah case head injury. Head injury itu berarti kepala. Yang satu lagi adalah chest. Chest adalah jantung. Jadi nanti kan saya bagikan menjadi 6 grup ya. Tolong perhatikan Alvin bagi satu kelas menjadi 6 grup. Tolong datanya dikasihkan ke Fisika. Kemudian nanti siapa yang bertugas menjadi grup 1 dan grup 2 diinfokan ke Fisika siapa. Nanti yang grup 1 akan saya kasih kasus, dan grup 2 juga akan saya kasih kasus-kasus yang berbeda. Nah, kasus tadi ada pertanyaan yang udah disediakan. Tolong pertanyaan tersebut dijawab. Kamu bisa pakai tadi yang saya jelaskan, menambahkan equipment-nya yang dibutuhkan dalam kasus tersebut apa. Terus step by step-nya bagaimana menangani pasiennya, itu boleh selain menjawab pertanyaan. The better, maksudnya lebih detail kamu menjawab pertanyaan atau menyelesaikan kasus tersebut lebih baik. Gitu ya. Jadi dalam 6 grup yang dibagikan, yang presentasi besok baru 2 dulu. Jadi saya akan kasih kasusnya 2 dulu. Nanti yang 4 grup lagi menunggu giliran minggu depannya. Tapi kasusnya nanti dikasih 1 week prior to presentation. 1 minggu menjelang presentasi baru dikasihkan kasus, sama seperti grup 1 dan 2. Jadi time duration preparation-nya, durasi waktu untuk bersiapnya itu sama. Jadi cara mengevaluasinya pun bisa fair gitu. Oke, Alfian mana? Alfian tolong dibagi. Yes. Tolong dibagikan nanti teman-temannya menjadi 6 grup. Nanti grup 1 dan grup 2 presentasi minggu depan. Bisa jadi nggak grup 1, grup 2. Nanti saya lihat dulu isiannya siapa dalam grup tersebut. Nanti akan saya pilih secara random agar dia yang presentasi duluan. Intinya yang presentasi duluan adalah grup 1 dan grup 2. Jadi bukan berarti nanti dalam bagian Alvin yang dibagi menjadi grup 1 adalah presentasi besok, bukan. Yang menentukan Miss Nike. Begitu ya. Paham kira-kira arahannya Alvin? Miss. Oke. Sebelum saya tutup tentang cara presentasi kasus minggu depan tentang critical care management, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan kah? Sudah cukup jelas? Oke. Nah. Gimana? Kalau misalkan itu kan tadi Miss katanya ada pertanyaan, berarti ngejawab pertanyaan aja atau gimana? Yes, kamu menjawab pertanyaan. Dan kalau kamu mampu menambahkan equipment sama step by step-nya boleh. Seperti yang diajarkan barusan. Baik, Miss. Intinya poinnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di kasus dulu. Jika kamu bisa menambahkan informasi tambahan sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini itu lebih baik. Presentasi minggu depan berarti dengan dosen satu lagi, bukan dengan Miss Nika. Ada pertanyaan lagi selain itu? Oke, jika sudah, berarti saya tutup meeting hari ini sambil menunggu pembagian grup dari Alvin ya, dan menunggu informasi dari Alvin kasusnya diberikan ke siapa. Dengan ini saya tutup meeting hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into my class. I see you next week. Thank you everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Miss. Thank you, Miss. Miss. Thank you. Oh, thank you.